Bapak, Ibu, lihat tidak, dengar tidak, tonton tidak perkembangan Arab Saudi hari ini? Kalau tidak, saya sampaikan sekarang. Buka YouTube. Arab Saudi hari ini telah banyak mengharamkan, melarang apa-apa yang dulu adalah simbol agama Islam di sana. Sekarang Maulid Nabi sudah mulai diharamkan dan dilarang di Arab Saudi. Sementara Halloween dibenarkan. Tahu Halloween? Acara setan-setan, Pak. Acara hantu-hantu, pesta-pesta setan itu sudah dibenarkan di sana. Alhamdulillah. Pucuk dicintu, ulam pun tibu. Saya dari tadi berpikir manalah tisu. Ternyata kawan kita ini dah kasyaf deh. Terbuka mata batinnya, kayaknya butuh beliau nih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kita lanjut. Bu. Sekarang konser-konser musik digelar secara besar-besaran di seluruh negeri Arab, dan yang paling terakhir membolehkan dan bahkan merestui, bahkan mensponsori musik-musik raksasa adalah Arab Saudi sendiri. Sekarang Bapak Ibu, poin kedua, Bapak Ibu sepakat tidak kalau kita sekarang sudah di akhir zaman? Sepakat? Bapak Ibu yakin kalau kita sekarang sudah di akhir zaman? Yakin? Ya udah, kita tutup pengajian kita. Udah selesai lah. Tujuan kita kan ingin meyakinkan Bapak Ibu nih. Kalau udah yakin semua, ngapain aja lagi? Kecuali kalau judulnya dikasih judul yang lain. Tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu sudah yakin itu tujuannya apa? Tujuannya semoga Bapak dan Ibu meniru para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu, Pak, saking hebatnya Rasulullah meyakinkan mereka bahwa kiamat sudah sangat dekat. Sangat dekat. Akhirnya seluruh sahabat berprinsip, mumpung saya masih hidup, saya mesti mendapatkan pahala yang terbanyak untuk memperberat timbangan amal saya nanti di pada hari kiamat. Mumpung saya masih hidup, saya harus menjadi manusia yang paling bermanfaat. Mumpung saya masih hidup, mumpung belum kiamat, saya harus banyak menabung untuk tabungan akhirat saya. Mumpung saya masih hidup, saya harus paling baik nilai saya di mata Allah. Mumpung saya masih hidup, saya harus menjadi umat yang paling bermanfaat untuk Islam dan untuk umat Nabi Muhammad. Itu prinsip para sahabat. Jadi para sahabat-sahabat Nabi itu mengingat kiamat sudah sangat dekat, semangat hidupnya semakin nyala. Semakin nyala. Awas. Beberapa hari yang lalu ada orang yang WA kepada saya. Apa katanya? Pak Ustadz, gara-gara saya percaya kiamat sudah dekat, Imam Mahdi sebentar lagi akan muncul, saya akhirnya keluar dari PNS saya. Sekarang saya sudah tak sanggup membayar biaya rumah, kontrakan rumah yang 1 tahun 7 juta Pak Ustadz. Saya jawab, berarti Anda tidak lengkap mendengarkan ceramah saya. Kalau dalam ceramah saya justru saya bakar semangat kalian, salah satunya jangan tinggalkan dunia. Jangan hentikan pekerjaan kalian selama itu sumber nafkah kalian yang halal, jangan tinggalkan. Tapi yang saya suruh adalah robah orientasi hidup kalian dari yang selama ini adalah untuk dunia, jadikan untuk akhirat. Dari yang selama ini cita-citanya pendek sebatas untuk dunia, berikutnya menembus lapisan akhirat, di mana cita-citanya adalah selamat pada hari kiamat, selamat di padang mahsyar, selamat dari api neraka Allah, masuk ke dalam surga. Ada kerjaan, bekerjalah dengan amanah, bekerjalah dengan jujur, makanlah rezeki yang halal, disogok nggak mau, menyogok juga tidak mau menyerempet kiri kanan, tidak mau korupsi waktu, dan juga tidak mau neka-neko, tidak mau bermain gelap, main abu-abu, tidak. Itu kalau punya pekerjaan. Kalau punya pertanian, kalau punya peternakan, bersemangat, saya harus mampu mengeluarkan zakat, saya harus menjadi
pribadi yang kaya sehingga saya mampu mengeluarkan zakat, saya bisa berinfak juga untuk agama Allah. Jadi Pak, sahabat-sahabat kayak gitu prinsipnya. Karena kiamat sudah sangat dekat, mereka tidak mau menjadi orang yang tidak terkenal di langit. Ini prinsip para sahabat ya. Mumpung masih hidup, mumpung kiamat belum terjadi, saya harus menjadi manusia yang paling keren nama saya di langit. Allah menjadikan saya di daftar paling atas. Dan benar Pak ya, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100, surat berapa Bu? Surat keberapa? Surat ke-100. Surat At-Taubah. Surat keberapa itu surat At-Taubah? Surat ke-9. Ayat yang ke-100. Apa yang Allah katakan di situ? Allah memuji seluruh para sahabat Nabi dengan pujian yang setinggi-tingginya, dan Allah menjamin seluruh sahabat di situ masuk surga. Dan Allah juga menjamin siapapun yang meniru para sahabat, Allah juga akan puji orang itu. Allah akan ridho juga kepada orang-orang yang meniru tersebut. Dan Allah juga jamin mereka semua yang meniru para sahabat-sahabat ini, Allah jamin mereka semua pasti menjadi ahli surga juga kelak pada hari kiamat. Itu surat apa tadi? Ayat 100. Berarti para sahabat yang berprinsip mumpung masih hidup, kiamat sudah dekat, mumpung belum kiamat, saya mesti menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk agama, paling bermanfaat untuk umat, paling bermanfaat untuk akhirat. Saya harus menjadi manusia yang paling banyak persiapannya, paling banyak bekal akhiratnya. Itu prinsip seluruh sahabat Pak. Ini ya. Sementara Masya Allah, tanda-tanda kiamat itu baru terjadi 7% atau 5% di zaman mereka hidup. Tapi di zaman kita, tanda-tanda kecil kiamat boleh dikatakan 95 sampai 96% sudah terjadi semuanya di zaman kita. Bapak mau tanya, ibu mau tanya di bidang apa saja tentang tanda-tanda kiamat, saya jawab semua. Bapak Ibu banyak yang sudah dengar kajian akhir zaman kami tidak di YouTube? Ada yang mengikuti tidak? Nggak mesti harus saya, bisa Ustadz Rahmat Baikuni, bisa Ustadz Ihsan Tanjung, bisa Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, ya, atau mungkin saya sendiri. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya sampaikan satu persatu. Apalagi bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan itu saya menguraikan hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi semuanya di zaman kita. Pak, Bu, halo, udah makan malam semua? Tadi bapak-bapaknya sebagian baru makan tadi ya. Ibu udah makan malam Bu? Udah. Oh Masya Allah, saya belum. Kenapa belum? Saya tadi baru makan nasi, makan malam belum. Sampai hari ini nggak tahu rasanya makan malam tuh kayak apa rasanya. Baik Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia, tokoh, dai, ustadz yang berani membantah dalil-dalil yang kami uraikan terkait dengan kita ini benar-benar sudah di ujung zaman, kiamat sudah benar-benar dekat. Contohnya begini saja. Ketika Nabi mengajak Muaz bin Jabal jalan-jalan di daerah Tabuk. Daerah Tabuk itu dekat dengan ibu kota Riyadh sekarang Pak. Lebih kurang jaraknya 3 jam lah dari ibu kota Riyadh ke Tabuk. Kalau dari Madinah lebih kurang 10 jam bawa mobil. Nah, Nabi Muhammad sampai di daerah Tabuk bersama Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi? Muaz, perhatikan baik-baik. Daerah ini kan tandus, bebatuan, bukit-bukitnya batu cadas, pasirnya sedikit, panas sekali. Hai Muaz, nanti bila sempat daerah ini sudah turun salju, awas kata Nabi, jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Awas. Pada tahun 2009 mulai masuk musim dingin, September, Oktober, November, Desember.
Pertama kali salju turun di daerah Tabuk, Pak. Gempar, seluruh media televisi dunia memberitakan. Tapi saljunya masih di bawah mata kaki ya. Mobil-mobil yang lalu lalang di sana berhenti. Dan orang yang dalam mobil turun, mereka main-main salju dan lempar-lemparan. Karena tak pernah Pak Jazirah Arab dituruni salju, apalagi di daerah Tabuk yang Nabi dulu pernah menyebutkan. Itu 2009 ya. Di 2010 salju turun lebih tebal dari tahun sebelumnya, sampai semata kaki. Pas tahun 2011, saat itu saya sedang umroh ke Tanah Suci, ternyata salju sudah naik hampir mendekati betis, Pak, di Tabuk. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Su'ud Syuraim dalam khutbah Jumatnya menggelegar dan berapi-api menyampaikan bahwa, hai umat Muhammad, perhatikan oleh kalian, hari-hari ini salju sudah membungkusi wilayah Tabuk. Lalu dia bacakan hadis. Berarti antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Itu contoh satu. Sekarang Bapak Ibu mau tahu berapa ketebalan salju di daerah Tabuk? Sudah sepinggang orang dewasa. Tiap tahun salju yang turun di daerah Tabuk sudah sepinggang orang dewasa. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, Nabi berkata, nanti kalian akan kembali menjadi jahiliyah. Yang dimaksud dengan kalian itu orang Arab, khususnya Arab yang ada di dalamnya dua tanah suci, Mekah Madinah, akan kembali menjadi jahiliyah. Kamu akan melarang beberapa syariat Allah, dan kamu akan membuka pintu-pintu dosa dan maksiat. Bapak Ibu lihat perkembangan hari ini Arab Saudi tidak? Bapak Ibu lihat tidak? Dengar tidak? Tonton tidak perkembangan Arab Saudi hari ini? Kalau tidak, saya sampaikan sekarang. Buka YouTube. Arab Saudi hari ini telah banyak mengharamkan, melarang apa-apa yang dulu adalah simbol agama Islam di sana. Sekarang Maulid Nabi sudah mulai diharamkan dan dilarang di Arab Saudi. Sementara Halloween dibenarkan. Tahu Halloween? Acara setan-setan, Pak. Acara hantu-hantu, pesta-pesta setan, itu sudah dibenarkan di sana. Alhamdulillah. Pucuk dicintu, ulam pun tibu. Saya dari tadi berpikir manalah tisu. Ternyata kawan kita ini dah kasyaf dia. Terbuka mata batinnya, kayaknya butuh beliau ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kita lanjut, Bu. Sekarang konser-konser musik digelar secara besar-besaran di seluruh negeri Arab. Dan yang paling terakhir membolehkan dan bahkan merestui, bahkan mensponsori musik-musik raksasa adalah Arab Saudi sendiri. Kalau sebelumnya Pak, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait dan lain-lainnya udah lama jahiliyah. Arab Saudi belakangan ini begitu cepat menjadi jahiliyahnya. Sekarang Arab Saudi bahkan di Madinah pun membuat konser musik raksasa, menghadirkan penyanyi-penyanyi India, penyanyi-penyanyi goyang perut, penyanyi-penyanyi Eropa, menyanyikan penyanyi-penyanyi pop, dangdut dan sebagainya. Bahkan yang K-pop dari Korea itu pun juga diundang, penyanyi-penyanyi rock. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, bioskop ratusan jumlahnya diresmikan dengan standar internasional. Bioskop-bioskop boleh wanita laki-laki masuk ke dalam, boleh berpasang-pasangan. Sekarang di Arab Saudi, wanita laki-laki sudah tidak diperiksa lagi masuk ke kamar hotel, booking hotel, walaupun nggak ada buku nikah silakan. Wanita sudah bebas jalan sendiri, safar sendiri, sudah boleh bekerja di hotel-hotel, sudah boleh kerja di pantai-pantai, sudah boleh kerja di mana-mana saja. Dan bahkan sekarang kewajiban memakai jilbab di Arab Saudi sudah dicabut. Wanita tak pakai jilbab tidak masalah lagi, Pak. Bapak dengar berita ini? Bahkan yang paling menyedihkan, putra mahkota
Pangeran putra mahkota Arab Saudi hari ini secara resmi di depan televisi dunia menyaksikan mengatakan, saya menolak seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis sahih saya tolak semuanya. Jadi yang diakui cuma Al-Quranul Karim dan beberapa hadis mutawatir. Selebihnya dia tolak semua. Kalau hadis sahih saja dari tolak, maka berarti tak terkira banyaknya syariat Islam yang sudah ditolak. Sampai sini ngerti Pak? Kenapa pada hari ini Arab Saudi sudah boleh berbikini-bikini di tepi pantai? Kenapa anak-anak Arab Saudi hari ini sudah bisa meminum minuman khamar, tos-tosan secara terbuka, terang-terangan, sudah tidak pakai jilbab. Bahkan tarian-tarian yang pakai tiang itu Pak, tarian-tarian wanita yang pakai tiang, yang hanya pelacur-pelacur di Eropa yang melakukan, di film-film Hollywood yang melakukan, sekarang sudah dibudayakan di Arab Saudi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kiamat tidak akan terjadi sampai kamu kembali menjadi jahiliyah. Hari ini seluruh Arab dan paling terakhir Arab Saudi resmi jahiliyah. Bahkan di Mekah ketangkap oleh warga masyarakat yang masih kuat-kuat imannya, tapi tidak diapa-apakan oleh pemerintah, oleh kerajaan. Pasangan pengantin LGBT di Mekah nggak ditindak. Sementara ribuan warga diusir, masjid-masjid dihancurkan, sejarah-sejarah dan bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad dan keluarganya diruntuhkan Pak, ribuan jumlahnya. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Arab benar-benar sudah bersumpah. Muhammad bin Salman bersumpah 5 tahun ke depan seluruh negeri Arab sudah menjadi Eropa baru katanya. Apa yang ada di Eropa, pelacuran, perzinahan, perjudian, segala macamnya akan ada di Arab. Bapak dengar nggak sekarang bahwa pemerintah Arab Saudi sudah membolehkan yang masuk pergi umroh visanya 3 bulan. Dapat berita ini apa tidak? Menteri Agama, ini dari Kementerian Agama resmi Pak. Menteri Agama Arab Saudi datang ke. Jadi dengan visa itu jamaah umroh sudah bisa pergi kemana saja seluruh negeri Arab. Habis-habiskanlah duit di sana. Mau ngapain aja silahkan. Mau ke Riyadh, mau kemana silahkan. Nggak hanya terbatas Mekah Madinah saja Pak. Udah boleh keluyuran kemana saja. Karena basis ekonomi mereka ke depan dari wisata. Maka dengan wisata ini jamaah haji dan umroh dipersilahkan keluyuran di seluruh Arab. Mau buat apa, mau ngapain, sudah dibuka pintunya selebar-lebarnya. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa kata Nabi? Kalau kalian sudah menghalalkan musik, kalau kalian sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, kalau kalian sudah meminum minuman keras secara terbuka, akan Allah datangkan 3 bencana. Banyak negeri-negeri yang Allah tenggelamkan karena gempa-gempa besar. Hujan batu dari langit akan turun, dan wajah-wajah kepala-kepala beberapa orang di antara kalian akan dirubah oleh Allah menjadi babi, menjadi monyet, menjadi anjing. Gara-gara kalian sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kapan itu ya Rasulullah? Nanti di akhir zaman. Dan ternyata sekarang Arab Saudi sendiri yang melakukannya. Saya bukan sedang memfitnah negeri tercinta kita ya Pak ya, tanah suci kita tidak. Tapi saya sedang menyebutkan hadis Nabi tentang akhir zaman terjadinya di zaman kita. Sekarang yang ketiga, saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Kata malaikat Jibril, Nabi tak mengatakan saya tak tahu. Mungkin kamu yang bertanya lebih tahu kapan kiamat. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, ada nggak tanda-tandanya? Kalau tanda itu sudah keluar, berarti benar-benar kiamat sudah sangat dekat. Kata Nabi, kalau itu pertanyaanmu saya tahu sekali. Saya benar-benar tahu. Tandakan ya, kata Nabi pada malaikat Jibril. Bila seandainya para wanita-wanita biasa, wanita-wanita kampung sudah melahirkan para raja-raja. Yang kedua, bila orang-orang kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada saking miskinnya,
Mereka tidak punya apa-apa, tak punya usaha yang lain kecuali hanya beternak. Mendadak saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi mencakar langit. Bila zaman itu sudah kalian temukan, maka antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu tidak Bapak Ibu, penguasa Arab Saudi hari ini itu aslinya adalah pedagang Yahudi dari Irak. Jadi keluarga Saud itu orang Yahudi, Pak. Raja Faisal di Washington Post memberikan pernyataan bahwa saya ini dan sekeluarga besar kami adalah keturunan Yahudi. Itu Yahudi, Pak. Yang menguasai Arab Saudi sekarang itu adalah orang Yahudi. Kerajaan Saud itu dari pedagang Yahudi dari Irak. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian ternyata mereka menikahi wanita-wanita kampung di Hijaz. Hijaz itu adalah Arab Saudi sekarang ya. Mereka nikahi wanita kampung, lalu setelah lahirlah anak-anak yang kedepannya menjadi raja-raja. Nah ini hadis tadi, Pak. Apabila wanita-wanita biasa, wanita-wanita kampung sudah melahirkan para raja-raja. Dan terjadi. Yang kedua, apabila suatu kaum mereka kere, miskin, hanya penggembala ternak, tidak punya alas kaki, nggak berterompa, nggak bersepatu saking miskinnya, mereka menghalau domba-domba mereka sementara dada mereka bertelanjang. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan menjadi orang-orang yang berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika itu sudah terjadi, maka jarak masa antara kamu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat sekali. Itu hadis sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Sementara di hadis Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, siapa yang kau maksud itu ya Rasul? Jawaban Nabi, humul Arab, mereka adalah orang Arab. Itulah dia sekarang. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, 2019 saya diundang oleh komunitas muslim di Uni Emirat Arab, Pak. Alhamdulillah saya baru pulang dari Palestina, dapat undangan, duta besar juga mensponsori. Saya datang bawa istri, kami 5 hari 5 malam di Abu Dhabi dan Dubai. Wahai Bapak Ibu, di sela-sela saya ada di Abu Dhabi, kami pun diajak jalan-jalan keliling kota. Saya terpesona melihat cantiknya kota itu, megah-megah gedungnya, mewah-mewah fasilitasnya, Pak. Salah satu yang kami kunjungi ada sebuah hotel. Hotel itu dari luar kayak istana besar, Pak, tinggi. Ternyata dia ke dalam tanah sekian pula lapisnya. Hotel itu berwarna emas semuanya. Itu penuh foto-foto saya dan istri, Pak. Nah maklumlah orang kampung datang ke kota hebat ya. Foto-foto saya dengan istri. Pas masuk di ruangan lobi, para pelayan hotel langsung menyongsong kami dan berkata, Tuan, pakai bahasa Inggris nih. Padahal kita di Arab, Pak. Tuan, would you like to drink a cup of coffee? Bapak mau minum secangkir kopi? Ibu? Apa kata saya? No, thank you. Cuma yang bisa, Pak. Apa kata guide saya? Dia salami saya. Syukur Pak Ustadz mengatakan no. Kenapa saya bilang? Kalau Ustadz katakan yes, bocor kantong kami gitu. Maksudnya Pak Ustadz katanya, satu cangkir kopi di hotel ini, itu hotel bintang 7 loh, Pak. Satu malam saja nginap di sana yang kamar menengah ke bawah ya, harganya 125 juta. Biaya nginap satu malam di situ. Entah apa yang mereka siapkan itu, nggak tahu gitu. Untung Pak Ustadz tidak mengieskan. Kalau sempat Ustadz ieskan, satu cangkir kopi di hotel ini Ustadz biayanya atau harganya 5 juta rupiah. Ai, kata saya, kenapa bisa begitu? Kata mereka, karena di bagian atas kopi itu mereka serakkan serbuk emas yang dapat larut dalam lambung. Kayak tepung tapi itu emas murni. Ya, mereka serakkan di atasnya. Jadi diminum, Pak, diminum. Pikir hati saya, untuk apa?
Saya minum emas sekarang, besok keluarnya sama kuningnya dengan kuning-kuning yang lain. Itu di hotel itu loh tuh Pak. Di situ ada mesin ATM dari emas semua Pak. Mesin itu dari emas semua. Kalau dimasukkan kartu oleh warga dan penduduk kaya-kaya di sana, yang keluar bukan duit, tapi batangan-batangan emas. Masya Allah, dimasukkan kartu, ditekan, yang keluar emas 1 kilo, 2 kilo. Allahu Akbar. Satu-satunya mesin ATM emas ada di dunia cuma di sana Pak. Ya Allah, saya pun keluar keliling-keliling Abu Dhabi. Setelah puas Abu Dhabi, kami pun diajak jalan-jalan ke Dubai. Nah di Dubai lagi Pak, melotot, mulut menganga, mata melotot, suami istri tak lepas daripada selfie-selfie. Saya diajak keliling-keliling di mall terbesar seluruh dunia. Keliling mall itu aja nggak 3 hari nggak putus Pak, keliling mall itu besarnya. Di sebelah mall itu ada gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Ternyata gedung tertinggi nomor 1 di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Hollywood, bukan di Prancis, bukan di London, bukan di Paris, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di mana-mana. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia ada di Arab, yaitu Uni Emirat Arab, namanya ibu kota Dubai. Di sana saya lihat pinggang gedung itu kayak terbakar, asap di mana-mana. Saya katakan itu asap kayaknya kebakaran. Apa kata gaib saya? Jangan kampungan lah Pak Ustadz. Itu mah bukan asap kebakaran, itu awan Pak Ustadz. Jadi pinggang gedung itu dikelilingi awan saking tingginya Pak. Kalau Pak Ustadz mau kita naik ke atas. 1 kali naik lift aja Pak, bayarnya lebih 550.000. 1 naik lift aja. 15 menit baru nyampe ke atas. Tinggi gedungnya 818 lantai. Tinggi gedungnya. Allahu Akbar. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini Uni Emirat Arab. Gedung setinggi itu. Bapak tahu, ternyata di Arab Saudi, di tepi Laut Merah, ini kalau ada yang mau pergi haji dan umroh ya, pas mau landing, mau mendarat itu, perhatikan, ada gedung yang sangat tinggi yang sedang dibangun, mungkin hampir selesai sekarang Pak. Yang membangunnya orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Kalau yang di mana? Dubai, namanya Burj Khalifah, tingginya 828 meter ketinggiannya ya. Sementara yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, ketinggiannya 1,2 kilometer. Biaya membangunnya lebih dari 120 triliun rupiah uang kita Pak. 120 triliun uang kita. Itu kalau dibelikan kerupuk Palembang Pak, tenggelam kuo ini. 120 triliun rupiah. Ya Allah ya Rabbi. Menjelang saya pulang, Konsulat Jenderal Dubai memberikan saya oleh-oleh hadiah ya, buku sejarah Arab. Bukunya mewah, full color, dari luar sampai dalam mewah sekali ya. Ternyata di halaman pertama pas saya buka ada foto negeri Arab sebelum Arab kaya, yaitu di bawah 1969, di bawah itu didapatkan foto ini Pak. Tahu enggak yang saya lihat di foto itu? Seorang penggembala ternak sedang menghalau ternaknya dengan ranting atau dengan tongkat ya. Sementara saya perhatikan baik-baik, kakinya tidak memakai terompa dan dadanya terbuka, tidak pakai kaos dalam, tidak pakai baju, hanya rompi saja, sehingga dadanya telanjang. Tak pakai terompa, dadanya terbuka, kemudian menghalau ternak. Gurun sahranan luas sejauh mata memandang dalam pemandangan itu. Wahai Bapak Ibu, mirip nggak dengan hadis Nabi tadi?
miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, pencakar langit. Ya Allah, ya Rabb, ketemu hadis itu, Pak. Mereka adalah Arab, kata Rasulullah. Ini dia sekarang. Kalau zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Jadi jangan heran Pak ya, Bu, kalau makin hari makin kesini waktu, makin hari makin bertambah waktu, bukan makin tenang dunia ini, makin dekat kiamat Pak, dunia ini makin kacau, makin kacau. Dalam hal apa saja, dalam hal politik, dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, dalam hal apa saja, dunia makin ke depan bukan makin tenang, tapi makin kacau. Di saat itulah orang beriman diperintahkan Nabi, bersabarlah kamu memegang erat-erat agama ini, karena yang tak mampu bertahan pasti akan berguguran. Ibaratnya kita di batang pohon yang besar, angin yang datang begitu kencang, yang pelukannya tidak begitu erat dan kuat kepada pohon tersebut, pasti akan berjatuhan. Bersabarlah kamu, bertahanlah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bapak Ibu, maksud saya tentu saja menyampaikan ini buat Bapak Ibu sekali lagi, bukan untuk membuat lemes Bapak Ibu. Habis dengar pengajian ini hilang semangat hidupnya. Pulang ke rumah bawaannya sudah, bahunya udah turun, punggungnya udah kayak gini Pak, udah bungkuk, jalannya sudah mesoh-esoh di tanah. Sampai di rumah bertanya bininya, abang kenapa pulang kayak gini? Ah, udah dekat kiamat, udah hilang selera hidupnya. Bagi PNS, buat surat ngetik malam ini, resign muda, menyatakan mengundurkan diri karena mau fokus untuk ibadah, kiamat dah dekat. Salah, salah. Yang udah niat mau nikah awal tahun 2023, mendengarkan ceramah ini, kirim WA, kirim surat ke calon mertua dan calon istri. Pernikahan kita pending untuk waktu yang tidak ditentukan. Kalau memang jodoh kita di dunia enggak kesampaian, semoga kita menjadi pengantin dalam surga saja. Kiamat sudah dekat. Pak kepala dusun ya, kabarnya minggu bulan depan mau berangkat ya. Masya Allah. Amin, amin. Lancar ya, semangat. Malah dengarkan ceramah ini makin semangat. Yes, langkahku udah benar, udah dekat kiamat, saya harus cepat menyempurnakan agama saya. Kan begitu prinsipnya Pak. Ya, bismillah ya, mantap. Jangan sampai ngambil kesimpulan salah, udah dekat kiamat ya. Udah kalau gitu tak batalin aja. Na'udzubillah. Jangan. Bapak-bapak yang punya anaknya tingkat SMP udah mau tamat, sama-sama dengarkan ceramah, pulang-pulang anaknya dicolek. Nah, dengar ceramah tadi itu. Dengar Pak. Gimana? Yakin kamu? Yakin Pak. Kiamat udah dekat kan? Iya Pak. Gimana? Masih mau kuliah? Enggak Pak. Bagus. Kita fokus ibadah nak ya. Itu salah. Saya tidak mau kesimpulan Bapak arahnya ke sana. Ya, itu tidak benar. Sekali lagi tidak benar. Yang berminat bangun pesantren, buat masjid, udah mau tahu mau kiamat, malah hilang semangatnya. Ngapain juga udah mau kiamat ini? Wahai Bapak Ibu, kalau mau tiru tuh yang benar dari Rasulullah. Apa kata Rasul? Saudara-saudara, kalaulah besok kiamat terjadi, besok kiamat terjadi, sementara di telapak tangan kalian masih ada satu butir biji kurma yang dapat kalian tanam hari ini, tetaplah tanam hari ini juga. Padahal besok udah mau kiamat kan, tapi Nabi masih suruh tanam hari ini. Itu maksudnya apa Pak? Nabi kan tahu kalau itu kurma, biji kurma ditanam hari ini, berapa tahun kemudian baru mulai berbuah? 4 atau 5 tahun kemudian baru mulai belajar berbuah. Ya kan gitu kan? Padahal besok udah mau kiamat, tapi Nabi tetap suruh tanam hari ini. Besok udah mau kiamat. Maksudnya apa?
Maksud Nabi di sini adalah walaupun kamu tahu dan sudah pasti besok mau kiamat, apapun hal positif yang hari ini masih bisa kamu kerjakan, walaupun hasilnya nanti 5, 10, 20 tahun yang akan datang, hari ini masih bisa kamu kerjakan. Kerjakan hari ini. Itu Pak, itu perintah yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, saya ingin anak-anak saya semuanya jadi tokoh-tokoh dan ulama-ulama berkualitas internasional. Amin. Tahu enggak Bapak Ibu? Saya yang menguraikan kajian akhir zaman. Saya yang mengatakan betapa dekatnya waktu. Tapi tahu tidak Bapak Ibu? Sampai hari ini saya terus memproduksi anak. Benar. Kalau anak orang lain saya tampung, saya jadikan di pondok-pondok pesantren saya yang punya, kami didik untuk menjadi tokoh-tokoh dan ulama-ulama pewaris Nabi masa depan. Sementara anak kandung saya tiap tahun muncul satu, tiap tahun muncul satu. Sekarang Bapak Ibu tahu sudah berapa anak saya? Alhamdulillah sudah 20 orang. 11 laki-laki, 9 perempuan. Alhamdulillah. Apa semangat saya? Semangat saya anak-anak ini ke depan mesti menjadi para pewaris Nabi, pejuang-pejuang agama, ulama-ulama, umana'ur rasul. Harus. Loh, bisa jadi itu 20-30 tahun yang akan datang kan? Padahal kalau urutan kajian saya Pak, udah dekat sekali. Dan mengamalkan hadis Nabi tadi, saya tak peduli, pokoknya apa yang hari ini bisa saya lakukan, saya lakukan hari ini. Masalah berhasil nanti atau tidak, sampai nanti atau tidak, bukan urusan saya, niat saya udah sampai. Allah menilai kita dengan apa yang kita lakukan hari ini, bukan apa yang kita dapat hari depan. Ya Pak ya? Setuju tidak Bapak Ibu? Apanya? Buat anak. Apa yang setuju Bu? Sedekat apapun kiamat akan terjadi, kita tetap semangat mengerjakan hari ini apa-apa yang manfaatnya mungkin 20-30 tahun yang akan datang. Gitu loh maksudnya. Paham? Paham sampai di sini? Ngerti semua? Alhamdulillah. Dah selesai dah 1 jam lebih. Cukup pengajian kita sampai di sini. Cuma saya hanya menyarankan karena waktu kita udah sempit, kiamat memang sudah pasti benar-benar dekat, maka jangan heran kalau ke depan itu dunia makin kacau. Itu jangan heran Pak. Yang diminta Nabi adalah kamu bersabar di atas agama, tetap istiqomah, jangan sampai pelin-pelan. Kamu bersabar, jalankan sholat 5 waktu, jangan tunda-tunda lagi Pak, berjamaah ke masjid. Nggak ada lagi waktu kita untuk memupuk amal soleh banyak-banyak. Yang ada rezeki sekarang berangkat umroh, cepat berangkat haji. Yang ada rezeki sekarang keluarkan zakatnya, berinfak dan bersedekah untuk agama Allah sebanyak-banyaknya. Bawa harta-harta kita karena memang tak lama lagi. Tetapi sisakan lainnya untuk pertahanan kita di dunia. Dan saran saya, kalau Bapak mau mengamalkan bagus, karena ini saran ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Di akhir zaman dalam kondisi sekarang, siapa yang punya dana tunai, cepat belikan emas. Cepat belikan emas. Belilah emas sekemampuan kita. Ada duit sedikit, tak usahlah ditabungkan lagi ke dalam rekening kita. Kalau perlu yang di rekening, tarik secara perlahan-lahan, belikan emas, belikan emas, belikan emas. Itu perintah Nabi di akhir zaman. Ada rezeki sedikit Bu, beli emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Kok nggak pede Bapak Ibu? Gimana sih? Udahlah saya turunkan. Ada rezeki Bapak Ibu, belilah emas 1 gram, 2 gram. Itu baru tak punya adik-adik. Kalau 1 kilo jual kalian balik ya. Itu Bapak Ibu, itu nasihat saya. Dan nasihat ini sesuai dengan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh jangan ditunda-tunda, amal salah stop dari sekarang. Sudahlah, amal salah kita udah terlanjur banyak dibuat, taubat nasuha lah. Jangan tunda-tunda taubat Pak.
kekacauan dan peperangan, kelaparan dan kematian, bencana demi bencana menjelang kiamat banyak akan terjadi, dan angka kematian tidak dapat dibendung dari muka bumi ini. Bersiap-siaplah seluruhnya hamba Allah, bersiap-siaplah seluruhnya. Sebagai persiapan adalah memperbanyak amal soleh, stop amal salah. Ya, barakallahu fina wa fikum jami'a. Mari kita tutup dengan baca doa bersama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Dhalin. Amin. Angkat tangannya dan aminkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang kami sembah. Kami makhluk-Mu, kami ciptaan-Mu. Seluruh kami akan mati dan meninggalkan dunia ini, apakah karena kiamat datang atau karena proses kehidupan alami kami, ya Allah. Dan kami semua pasti kembali kepadamu. Ya Allah, melihat kondisi dan keadaan dunia pada hari ini, kami semakin yakin bahwa dunia ini semakin tua, umur dunia ini semakin dekat untuk menemui ajalnya. Kiamat besar, kehancuran alam semesta, ya Allah, mutlak pasti akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Ya Rabbana, pertemuan kami denganmu tak dapat dielakkan, ya Allah. Dan kami tidak akan diberi tangguh waktu untuk mempersiapkan diri, ya Rabb, kecuali sebatas apa yang Engkau telah tentukan dan Engkau batasi buat kami. Ya Allah, tanamkan rasa sadar di hati kami, agar kami memanfaatkan umur yang ada, waktu yang tersedia, kesempatan yang ada untuk banyak-banyak sujud di hadapan-Mu, ya Allah. Untuk mengejar solat berjamaah ke masjid, ya Allah. Untuk membuka mushaf Al-Quranul Karim, mempelajari, mengilmui, memahami, mengamalkannya, ya Rabbana. Ya Allah, jadikan kami semuanya sadar bahwa kami wajib membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, ya Allah, ke kampung akhirat kami. Ya Allah, jadikan bagi kami merasakan sujud, ruku, zikir, baca doa,
dan beramal soleh adalah hal yang indah dan manis yang menjadi perlombaan sesama kami. Ya Allah, jadikan kami semuanya merasa jijik dan benci dengan dosa dan maksiat, dengan kesalahan dan tempat-tempat maksiat. Ya Allah, sadarkan kami, tanamkan iman di hati kami daripada keadaan iman kami yang sebelumnya. Kuatkan iman di hati kami lebih kuat dari sebelumnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, turunkan hidayah-Mu untuk kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mendapatkan rezeki husnul khatimah di akhir hayat kami. Ya Allah, berilah kami rezeki husnul khatimah di akhir hayat kami. Ya Allah, berikanlah kami rezeki husnul khatimah di akhir hayat kami. Ya Allah, lindungi kami dari su'ul khatimah, lindungi kami dari azab kubur. Ya Allah, lindungi kami dari beratnya urusan di padang mahsyar. Lindungi kami ya Allah, agar kami tidak termasuk menjadi ahli neraka-Mu yang terkutuk. Ya Allah, Ya Rahman, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami, kabulkanlah doa kami. Beri kami rezeki yang lapang, rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib lagi barokah ya Allah. Dan jadikanlah rezeki ini membuat kami semakin bertambah dekat dengan-Mu ya Allah, bukan bertambah jauh. Jadikanlah kami dengan rezeki tersebut ya Allah semakin bertambah bersyukur kepadamu ya Allah, bukan bertambah kufur. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami berupa anak keturunan yang soleh dan solehah. Berikanlah kami rezeki berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Berilah kami rezeki hasanah di dunia, hasanah di akhirat, selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga-Mu. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Demikianlah pengajian kita, wahai Bapak Ibu yang mulia di malam hari ini. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari diri saya yang banyak lemah ini, dan juga dari syaitan yang terkutuk terlaknat. Mari sebelum Bapak Ibu kita semua berdiri, kita baca dulu surat Wal Asri, lalu penutupan kafaratul majlis ya. Mari sama-sama dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Baca doa kafaratul majlis. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca doa kafaratul majlis, maka sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang terlanjur ia buat sebelum itu. Mari sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Semoga jumpa lagi kita. Bila tidak di dunia, semoga jumpa di dalam surga. Amin. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.